رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun. Wa in ja'atum ra'atun. Ini tentang masih berkenaan dengan subutun nasab, nasab anak kepada siapa gitu ya. Sebab perlu diketahui ada kaitan dengan hukum-hukum lain, masalah wali, ya, masalah warisan. Ya. Jadi kalau bukan nasabnya nggak bisa jadi wali, nggak bisa mendapatkan warisan atau saling mewarisi. Pasal menyatakan tentang ja'at imra'atun wa ma'aha walad. Datang perempuan bawa anak, ya. Datang seorang perempuan bawa anak, ya. Ya tentu, ya datangnya apa? Ya di hadapan hakim. Perempuan datang bawa anak. Wada'at anahu waladuha minhu. Nah, perempuan itu ya mengaku kalau itu anak dari suaminya gitu. Oke. Anak perempuan datang ya bawa anak, dia bilang kalau anak itu anak suaminya. Ya. Nah, sedangkan suaminya ya nggak mengakui. Ya kalau memang suaminya mengakui, nggak buat apa tengkar-tengkar. Yang kalau bertengkar itu kan sepihak. Kata si istri, ini anak suami saya nih. Kata suaminya, apa itu? Laisa hadza minni wala huwa minki. Ini bukan anak saya dan bukan anak engkau. Kalau yang kemarin masih mending. Ya, kalau yang kemarin itu ini bukan anak saya kata suami, tapi anak engkau. Ya, berarti kan suami menuduh si istrinya itu apa? Nah, kalau ini bukan. Ini anak bukan anak saya, bukan anak engkau. Berarti kamu itu ngadopsi. Ya, bisa jadi kamu pungut tuh anak dari panti asuhan. Gitu. Bukan anak saya, bukan anak engkau. Berarti dia nggak nuduh istrinya berzina, enggak. Cuman dia nggak akui kalau itu anak keduanya. Jadi kalau bukan anak saya, anak engkau, dari mana tuh anak? Bisa jadi miara anak orang, anak angkat, atau ngambil dari panti asuhan. Nah, bagaimana nih cara hakim menyelesaikan masalah ini? Buang bal huwa lakit, kata suami. Ini anak pungutan. Oke. Kamu pungut di jalanan atau kamu pungut di panti asuhan. Au mustahar tuh, atau ini anak orang lain yang dipinjam. Wah. Jadi ada orang minjem anak di sini. Ada orang minjem
Nah, bisa kan ada istilahnya anak buat pancingan. Moga-moga aja minjem anak, istrinya yang nggak hamil aja jadi apa? Mau beli pancingan, umpan. Nah itu katanya suami. Nah gimana nih? Maka hakim gimana cara memutuskannya? Nah, harus ngaji gitu. Kalau hakim nggak ngaji, ya. Kata Imam Nawawi, lam yuqbal qauluha, maka pengakuan perempuan tidak diterima. Jadi, pengakuan perempuan tadi bahwa ini anakmu, mungkin yang diterima pengakuan dari itu. Suaminya bahwa itu bukan anaknya, bukan anak istrinya. Tuh. Lam yuqbal qauluha annahu minha min ghairi bayyinah. Kalau nggak ada apa? Saksi, kecuali ada saksi, ada surat akad nikah, ada apa ya. Li anal wiladata yumkinu iqamatul bayaniha, kena ngelahirin. Nah ini bisa ada saksinya ya. Kalau dulu kan belum ada akte ya. Dulu nih, kalau sekarang kan gampang aja, ini aktenya tuh ada ya. Nah saat melahir, nah ya. Kalau dulu belum ada akte, maka saksinya orang lahir apa dulu? Dukun beranak namanya kan gitu. Kalau sekarang namanya kan bidan. Kalau dulunya apa? Dukun. Emang tuh anak dulu waktu lahir nggak ada dukunnya. Nah, ya. Jadi bisa lahir itu bisa ada saksi. Di annal wiladata yumkinu iqamatul bayyinati 'alaiha. Nah kalau nih istri ngaku itu anak suaminya nggak ada bayinah, nggak ada saksi dari dukun, dari apa, nah nggak diterima perkataan si istri. Kecuali kalau dia mengakuinya itu bawa saksi. Nah ini saksinya nih, waktu saya lahir dia yang bantuin, bisa. Tapi kalau dia nggak punya saksi nggak bisa diterima. Nah kalau memang nggak bisa diterima, menurut hukum dasar, apa hukum dasar? Wal aslu adamuha, tuh. Menurut asal adamuha, ya, adamul bayinah, ya. Ya kalau memang bayinahnya nggak ada, berarti kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada bayinah, nggak ada saksi, nggak bisa diterima pengakuannya. Falam yaqbal qauluha min ghairi bayinah, ya. Selesai. Tapi walaupun sampai selesai ini ada masalah lagi, ya. Rupanya orang ini masih nanya lagi nih, belum puas dengan jawaban tadi. Nah, ada lagi yang nanya. Fa in qulna innal walada yu'radu ma'al ummi al-qafah. Ya. Nah, jika kita berkata atau jika ada orang bertanya, kita bertanya, walaupun kelahirannya nggak ada saksi, nah itu kan bisa diketahui ya melalui apa nih? Melalui qafah. Jadi waktu zaman dulu orang Arab tuh tahu qafah, apa itu? Ya. Ada orang yang ilmu yang bisa mengetahui nasab, ya, bisa dari apa? Dari rambut, dari apa? Kalau sekarang DNA mungkin, kan DNA bisa. Jadi dari rambutnya bisa diketahui, ya. Dari darah bisa diketahui. Kalau dulu kan belum ada mesin-mesin itu tuh, ya. Bahkan orang Arab tuh jagonya telapakan kaki aja bisa dikenal ya. Itu Nabi Muhammad hijrah ya, dari rumahnya menuju mana? Bawasur. Ya. Itu kan ada telapakan kakinya dari rumah menuju Bawasur. Itu bisa dikenal nih Muhammad ada telapakan kaki. Hebat. Makanya Asma anaknya Abu Bakar yang nganterin makanan ke Goa apa? Tur. Ya, ada adiknya namanya Abdullah. Adiknya Abdullah pura-pura ngangun kambing. Asmanya yang gendol makanan buat Rasulullah dan bapaknya, supaya telapakan kaki Nabi nggak dikenalin, diusap-usap pakai apa? Kambing. Tuh, hebat orang Arab, telapakan kaki aja kita siapa itu? Jadi pertanyaannya, seandainya itu perempuan nggak ada saksi, apakah tidak bisa diketahui bahwa apakah tidak bisa dijadikan dalil? Qafah itu kan Qafah bisa tahu, oh ini ada pulang nih, gitu. Jadi nggak hanya ditolak-tolak itu perkataan perempuan, tanya dulu sama siapa?
nama kopah tadi. Kalau sekarang tes DNA, tes DNA. Kan ada dulu Mario, namanya Mario. Siapa itu Mario? Ya. Yang apa, motivator dulu, ya. Motivator. Hah? Iya. Iya kan dia nggak ngakuin tuh anak. Oh, ayo kita tes DNA. Dia nggak berani. Tuan Putri sama Sambo tes DNA. Nah, kita bisa tes DNA. Ayo mana? Fi ahli wajin ala qawbah. Nah, jadi walaupun itu perempuan ngaku nggak punya saksi, bisa apa itu tadi, ya, bisa apa tuh menanyakan kepada ahli itu, ahli nasab dari qawbah. Ala qawbah. Fa'in lahikot mobil umi lahikomiha tuh, kalau ahli nasab mengatakan ini benar nih, ya, benar anaknya bapaknya. Kalau tidak ya berarti anak ibu, ya. Wasa batak nasabun nazo di anaha atat bihi ala firasihi, ya. Selama waktu lahirnya dan waktu hamil dan waktu lahir dia punya apa? Punya laki. Nah, itu selama punya laki, ya. Jadi kalau selama punya laki udah apa? Udah barang bisa ditentukan kalau anak itu anak siapa? Anak lakinya itu anak suaminya gitu, ya. Nah ini layan tapi anhu illa bili'an. Nah oleh karena itu kalau memang suaminya udah ada apa itu tuh, udah dikuatkan dengan apa? Nah, DNA sudah ini udah benar, masih juga nggak mengakui, ada salah satu-satunya li'an. Ini kalau memang udah kopah, udah ya, semuanya menguatkan kalau itu anak si suami, tapi suami masih juga apa? Nggak mau mengakui. Nah tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Li'an. Nah, jadi gimana isinya li'an, ya? Isinya li'an, kalau li'an menuduh berzina kan, aku bersumpah demi Allah bahwa istri saya berzina dengan bulan 4 kali. Nah kalau untuk menafikan anak, apa itu? Aku bersaksi, aku bersumpah demi Allah bahwa ini bukan anak saya. Oh, berapa kali itu? 4 kali. Ya, setelahnya itu yang kelima apa? Aku, ya, rela dapat laknat Allah kalau memang, ya, apa yang aku katakan ini dusta. Nah itu apa? Li'an, ya. Nah kalau udah li'an, berarti ya, anak sudah tidak lagi ya, dikatakan anak suami, terputus sudah. Baik, itulah caranya kalau memang tadi DNA juga nggak mau, ini nggak mau, li'an. Kalau tidak mau mengakui kalau itu anaknya. Baik, itu tadi kalau memang ada qawfah, ada DNA. Wa in qulna innal walada la yu'radu ma'al ummi ala qawfah aw lam takun qawfah. Nah kalau memang nggak ada qawfah, nggak ada ahli nasab, nggak ada DNA, nah bagaimana itu? Ya, al-kanat, ya, atau ada wa askala alaihi, namun DNA-nya nggak bisa menentukan, bukan bisa, kan ini DNA buatan manusia, ya, DNA buatan manusia, nggak selalu apa itu yang yang diuji dengan DNA nggak selalu berhasil, kadang-kadang nggak bisa. Nah bagaimana itu? Ya, ahli nasab nggak ada, DNA nggak ada, si istri mengatakan itu anak suaminya. Nah gimana caranya? Nah caranya adalah, ya, fal qaulu zawj. Nah maka yang diterima pengingkaran suami, kata suami itu bukan anak saya. Nah itu yang diterima, tapi syaratnya suami berani apa? Sumpah, aku bersumpah demi Allah bahwa itu anak bukan anak saya. Maha yang ini, innahu lam ya'lam annaha waladatu ala firashihi, ya. Sebab itu suami, ya, tidak tahu kalau anak itu lahir saat apa? Si suami itu masih, dia beristrikan si ibunya itu, ya. Fa'idha halafa, nah apabila suami berani sumpah,
Tuh, aku sumpah demi Allah bahwa anak bukan anak saya, ya. Udah selesai, tanpa harus lian-lian, tanpa harus apa? Lian, ya. Tuh kalau seandainya nggak ada kopa, nggak ada DNA gitu, ya, maka jalan satu-satunya membuat solusi ini suami berani sumpah kalau itu anak bukan anak dari dia. Baik, nah sekarang wa innakalah, suami disuruh sumpah nggak mau, tadi ngakuin, nggak mengakui kalau itu anaknya, disuruh sumpah nggak mau sumpah, itu namanya nakalan. Ya, kalau kita kan nakal. Ya, ada kaitannya juga, disuruh sumpah nggak mau sumpah, padahal dia itu apa? Dia nggak mengakui itu anaknya, disuruh sumpah nggak mau, itu nakalan. Kalau dia suruh sumpah nggak mau, rodatna ya, yang disuruh sumpah siapa? Ibunya. Apa itu? Aku bersumpah demi Allah kalau ini adalah anak suamiku. Gitu. Nah kalau udah berani sumpah berarti itu anak siapa? Anak suaminya gitu. Nah tadi lu disuruh sumpah lu nggak mau. Sekarang giliran coba, jadi sumpah itu dikembalikan kepada istri. Fa'in halapat tuh, kalau si istri disuruh sumpah, berani disumpah, lahikon nasabuhu, maka anak itu ya dinasabkan kepada suaminya. Nah kalau seandainya suaminya udah disuruh sumpah nggak mau, yang sumpah bini, kan berarti udah ditetapkan itu anak suami. Namun suami masih tetap juga nggak mau mengakui sebagai suruh sumpah, kagak mau, ya. Menerima sumpah istri juga nggak mau. Kalau memang kagak mau juga, namanya apa itu? Ya, keras kepala. Apa lagi? Keras kepala. Ya. Nah caranya ada lian, mau lian. Kalau itu mau ngaku juga udah lian. Berani nggak dia? Ya itu. Aku bersaksi demi Allah, ditonton, disaksikan oleh orang banyak. Aku bersumpah demi Allah bahwa itu adalah bukan anak saya. Berapa kali gitu? 4. Yang kelimanya aku. Jadi di dalam Islam yang namanya sumpah pocong tuh nggak ada. Kan kita sering kan, oh lu nggak ngaku atau apa udah sumpah pocong. Orang dibungkus pakai apa? Oh pakai kapan? Namanya apa tuh? Pocong. Nggak ada. Jadi sumpah-sumpah dalam Islam seperti itu nggak ada, seperti sumpah pocong orangnya taruh dibungkus pakai kayak ini. Yang sumpah ini demi Allah biasa, pakai pakaian biasa, nggak perlu pakai apa. Nggak tahu tuh ikutan dari mana tuh. Jadi kalau memang suami tekak, nah ini tekak, keras kepala, disuruh sumpah kagak mau, menerima sumpah bini ya kagak mau, kan ini tekak. Nah maka solusinya kalau tetap tidak mengakui anaknya adalah dengan cara apa? Lihat tuh. Nah tadi kalau istrinya disuruh sumpah mau, sekarang istrinya disuruh sumpah nggak mau, kan jadi bikin ribet tuh orang. Ini kan istri disuruh sumpah nggak mau, itu nakalan. Nah udah ini tawakuf yamin ala, maka bagaimana caranya? Tawakuf udah. Tadi suami suruh sumpah nggak mau, si bini suruh sumpah nggak mau, padahal masing-masing kekeh dengan apanya? Dengan pendapatnya. Nah ini ditawakuf. Apa nih tawakuf? Jangan bilang ini anak dia, jangan anak dia. Udah tawakuf sampai anak itu dewasa tuh. Tuh tawakuf yamin ala bulugil walad, sampai anak. Nah nanti kalau anak dewasa baru anak yang disuruh sumpah. Tapi bapaknya disuruh sumpah nggak mau. Ibunya disuruh sumpah nggak mau. Ya udah berhenti. Emang siapa lagi? Emang ente orang lain suruh sumpah? Ya nggak ada kaitan sumpah. Tungguin anaknya sampai bulu. Nanti kalau udah dewasa bilangin tuh, dulunya lo gini, bapak lo gini, terserah dah lo mau ikut siapa? Sumpah. Nah ini tuh. Jadi yang disuruh sumpah siapa?
si anak. Kalau anak masih kecil nggak bisa sumpah. Oh, tunggu sampai dewasa. Alamat karena minal wajah ini fil fasli qabla. Ini udah kita sebut mengenai ini nih tawakuf namanya. Sampai anak dewasa nanti anaklah yang sumpah. Nah sampai di sini nanti kita lanjutkan dengan pasal berikutnya. Ya. Kalau nggak salah tidak tahu wajah ro'atun. Ya, tandai nggak tuh? Insyaallah. Baik, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid dan pengumuman, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dan pada sehat afiat selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Taala dalam keadaan khusyuk khatimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.